Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa ini, Pak? Apa itu? Pantun. Oh, bukan apaan. Lupa biasa. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Biarkan kami ucapkan salam buat para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami channel Sahabat Marbot yang menyediakan berita-berita tentang kerohanian, keislaman, baik itu politik, sekalipun kita bahas jika memang perlu. Baik, pada kali ini kita telah berjumpa bersama Wak Ulong. Bukan Ustaz. Alhamdulillah, bukan Ustaz. Kalau Ustaz kenal rupanya, Wak. Wah, dalam itu ya kan. Siap. Masih sekulit bawang ilmu kita ya kan. Dan sembarangan. Baik, Pak, baik, Pak. Jadi ini menurut Wak ini yang cocok kita siang-siang itu bahas apa itu, Pak? Diskusi kita ini sekarang. Diskusi kita. Ini Apa? kemarin, minggu kemarin kita jadi panitia penerimaan besan. Minggu kemarin berapa hari lewat ini kan? Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu ya Oh, kan? siap, Pak, siap. Ya kan? Masih ingat loh kan? Masih, Wak. Kan memang pengantin laki-laki. Ya, Kalau ya, di sini ya. bilangnya menerima besan. Biasa. Kalau tempat kita tahu itu di Medan. Menerima pengantin. Sama. Bukan beda-beda, lain lu boleh nikah ya pula. Lain hati. Lain hati, lain pula ceritanya ya kan. Jauh, baik, Pak. Jadi cuma ada dua kemarin. Ya itu gua yang bertanya sama kau ini. Oh. Sebagai kau tuh masih apa namanya lajang, kalau bahasa kita sebagai anak lajang. Iya. Jadi panitia penerimaan pengantin laki kemarin, pengantin laki-laki. Apalah pikiranmu itu? Ada nggak tuh pikir? Kalau aku udah duduk di situ ya kan gitu, ya kan? Kalau ada pikir-pikir ke situ, Wak, panjang cerita juga ini, Wak. Ya, itu Nah, makanya. ini yang paling apa itu kurasa kemarin kan, Wak, pas waktu aku macam gagah kali, Wak, pakai batik. Oh iyalah, pakai batik. gagal pula. Tapi ada, Pak. Cuma ya gitu. Ada ini, Kenapa? kau tengok. Oh, pasti ada lah, Dari Wak. rombongan laki-laki ada, kau tengok. Pasti. Pasti Hah? ada lah, Ada yang Wak. cocok? Belum. Cocok biar kita balik ke sana. Jadi, Wak, gini. Tapi pas waktu kemarin itu yang paling berkesan kurasa itu kan, Wak. Coba lah aku bayangkan apa yang jadi pengantin laki-laki. Nah, gimana tuh perasaan? Perasaan aku ya, tapi setelah aku tanya-tanya bapak itu, katanya sebelum hari itu keringat dingin itu, Wak. Kenapa? Meriang dia? Meriang lah, Wak, katanya. Dia. Siapa itu? Yang calon itu? Hah? Yang laki-laki itu? Bukan yang laki-laki itu, Wak. Aku tanya bapak-bapak. Oh, pengalaman ada bapak-bapak kau tanya. Oh, itu Bapak. macam-macam itu pula. Katanya, Pak, dia itu pernah keringat dingin lah, Wak, sebelum hari H. Sampai keringat dingin deh kan. Keringat dingin dia, Wak. Jadi coba aku puasa lebih dari keringat dingin puasa. Oh, keringat apa jadi? Keringat bukan. Jangan pula begitu. Keringat buntar. Jangan sampai begitu. Karena kita begini tuh. Memang Betul. nikah itu kan memang apalah dibilang kan. Memang anjuran. Nikah itu. Anjuran, dianjurkan oleh agama. Emang nikah itu ada pahalanya, Wak? Banyak Jun. Kan itu bagian dari meningkatkan ketakwaan kita menikah. Kan, kalau kita sendiri mungkin kita ujiannya dikit. Dengan nikah banyak ujiannya ya kan. Jadi kenapa Wak bilang tadi memang anjuran? Memang ada itu hadis Nabi, apa ayat-ayat Al-Quran memerintah Yang kita untuk menikah itu. untuk menikah. Surat Ar-Rum misalnya contohnya kan, surat Ar-Rum ayat 21 itu jelas di situ Allah selalu mengatakan kita berpasang-pasangan ya kan. Jadi itulah yang dianjurkan kita Nikah itu, Wak. Jadi begini, Wak. Kemarin ini, Wak, ada seorang yang masih lajang jomblo lah gitu, Wak, sama yang udah menikah. Itu mana yang paling orang itu sama-sama sholat, tapi katanya memang ada beda itu. Mana yang paling banyak pahalanya, Wak? Yang antara yang jomblo sama yang menikah.
aman apabila dia dalam pernikahannya menjalankan sesuai syariat agama Islam itu, ya kan? Apa itu? Terus katanya menikah itu apa namanya? Ada tidak aku ini menikah itu menyempurnakan sifat agama. Nah, betul itu. Itu apa hadis apa ayat itu aku agak lupa Wak. Memang betul itu. Apabila engkau menikah, maka telah kau sempurnakanlah separuh dari agama. Jadi kalau kita masih jomblo macam awak ini ya, berarti belum sempurna agamanya. Jomblo kau nggak sampai mati nggak nikah separuh baru kau jalankan agamamu, berarti separuh lagi kan menikah tak kau jalankan. Nah, berarti separuh pula kan saya. Jadi ada lagi apa namanya hadis Rasul dari Tirmizi menyatakan bahwa nikah itu adalah sunnah. Apabila kau apa namanya kau menolaknya, maka kau bukan dari golongan. Oh, mama. Yang kalau dan apabila ada menikah itu ada sunnah. Ada sunnah itu kata Rasulullah. Jika engkau menolak sunnahku, maka engkau bukan golongan. Berarti dengan tidak langsung Rasulullah tidak mengakui orang-orang yang membujang gitu. Yang ya, membujang itu kan apa namanya? Ada lagi istilah itu jodoh itu Allah yang mengatur, ya. Kan. Tapi tetap ada usaha sama kita. Dari kitanya ada pula usaha. Kalaupun memang sahabat Rasul banyak juga yang bahasa sekarang ini jomblo atau bujangan, tapi sahid, ya kan? Sahid karena suatu sebab, karena perang. Ada sebab-sebabnya. Jadi orang yang dimasukkan Rasulullah di dalam hadis itu mungkin orang yang memang tidak ada usahanya untuk nikah, gitu. Malas laku. Oh gitu dibilang. Misalnya. Oh misalnya. Malas laku ngapain ngasih makanan orang capek. Awal aja pun belum apa, kan gitu. Ngapain gitu kau? Ngapain ngasih makanan orang? Ya ada memikir begitu. Kenapa kau belum kawin? Nomornya 40. Ngapain aku capek-capek ngasih makanan anak orang? Makanku aja nggak tembus. Makanku aja nggak jelas. Nah, salah dia berpikir. Mungkin kalau dia menikah berlipat-lipat rezekinya. Karena ada juga dalam hadis ini. Apa itu? Mana? Pokoknya ada lah. Kan? Nah, marilah kita buka hadis-hadisnya. Ada itu, ingat Pak. Ada itu. Karena dengan menikah itu akan ditambahkan harta. Nah, itulah istilahnya. Dengan menikah akan ditambahkanlah hartamu. Kan begitu. Nah, jadi waktu ini aku tanya kalau memang apa ya? Maksudnya menikah itu kan apa sunnah Rasul. Rasul macam apa itu juga. Jadi minimal kalau menikah itu berapa lah kalau kita sepakat menikah itu sunnah Rasul. Sebagaimana Rasul menikah lah kita cari patokannya 25 ya kan 25 itulah pedomannya. Karena begini kalau gua pikir-pikir kayak gua ini kan nyesal sekarang 35 lewat 10 tahun ya kan itu karena takut tadi tuh Jul. Pernah juga gua karena takut tadi lah bisa si makan anak orang nanti karena melihat kawan-kawan menikah ribut, menikah tongkat. Oh gitu. Jadi walaupun kita gini walaupun kita udah menikah itu bukan berarti masalah itu hilang gitu. Ya ada lah. Kita sendiri aja hidup yuk. Bangun kita pagi, ya kan bangun kita pagi. Walaupun kita memang rajin sholat subuh kita udah ada masalah itu. Apa itu? Makan pagi kan masalah itu. Jadi kalau masalah itu jangan takut sebenarnya kita ini dari bangun pun kita masalah itu ini. Jadi itu buat jadi balik kita betul kalau kita berpikir bahwa nikah itu sunnah Rasul kita
bagaimana Rasul kita itu menikah waktunya atau umurnya 25 tahun. 5 tahun Nah, karena kan gini, mungkin ya kalau kita ikutin begini, 25 tahun lah Rasul menikah. Kalaupun begitu menikah dicepatkan keturunannya, setahun istri hamil, umur 26 lahir anak, umur setahun awal 26 ya kan. Nah, anak udah lahir kan gitu. Jadi sekiranya anak kita umur 20-an, kita masih 45-40-an, masih enak Pak. ya masih energi Masih fit, ibaratnya, masih fit. ya kan. Iya. Nah, ngikut juga dia 25 tahun menikah, 25 tambah kita 50, umur kita 50 nih, anak 25 ikut juga sunnah Rasul sesuai dengan Rasul umurnya kawin. Masih punya cucu kita. Nah, masih mampu kita bercengkrama sama cucu kan gitu ya. Jadi nggak usah kita takut. Nah, jangan kau ikutin uang. Uang itu karena itu memang dulu capek orang tua dulu menyuruh kawin. Sampai adik uang 3 kawin duluan menikah ya. Ini belum kawin. Misalnya gitu, bukan nyesal sih ya. Nah, saya malah anak uang sekarang bahas SD. Ya kan, SD. Apa sampai tengok yang nikah kan? Nah itu tapi serahkan aja kepada Allah ya kan. Kalau Allah berkehendak sampai itu ya kan, kita serahkan aja semua. Jadi balik ke kau tadi, jangan ditakut nikah itu, jangan takut. Kalau masalahnya apa sekarang takut? Apakah nggak dapat calonnya gitu? Kan ada dua ini. Aku pengen nikah tapi perempuan nggak jadi. Ya kan? Kalau nikah pengen lah Wak. Nah, Tapi malah apa yang masalahnya sekarang? S1 aku ini. Jangan kau pikirkan S1, S2, S3. Bukan itu yang kau buat kasih makan bini kau. Ya kan, bukan itu. Nah, orang kadang-kadang berpikir gitu. Selesaikan dulu sekolah, terus lupa nikah, lupa. Kena banyak, kena sekolah, teman istiwa, teman kerja, akhirnya tak menikah sekarang. Ketinggian sekolah, ketinggian dokter gigi ya, sekolah lagi S2. Tapi udah kaya Wak sekarang. Udah mapan. Jadi penerimaan dia banyak, pertimbangan dia lah. Datang lagi, Pak. Kamu apa bang? Saya jadi S1. Itu jadi berbagi. Ya. Karena kalau kita mau melihat kepada sejarah Rasulullah, riwayat lah, ya riwayat. Rasulullah itu pernah menikahkan sahabat yang paling miskin. Iya, lupa tapi ada. Dinikahkan Rasulullah kepada saudara Rasul sendiri yang saudagar kaya. Yang paling miskin dinikahkan sama saudagar kaya. Iya, anak saudagar kaya masih ada hubungan saudara. Yang saudagar kaya ini nerima. Oh gitu. Walaupun akhirnya si sahabat yang miskin ini yang memutuskan pernikahannya. Nggak mau dia. Bukan, nikah lah orang itu. Ya kan, cuman nggak lama, hanya beberapa waktu, mungkin sebulan 2 bulan menurut riwayatnya itu pisah lah gitu kan. Karena dia merasa dia minder, si sahabat Rasul ini yang miskin tadi minder. Kasihin Wak, itu Wak. Buka-buka lah hadis-hadis itu, ada itu semua ya kan. Nah, jadi begitu. Jadi jangan kita tergantung dari, kalau kita percaya jodoh itu Allah yang mengatur. Nah, kita usahanya. Nah, gitu. Jangan awak Jul. Kemana Jul? Ada nih kalau mau menikah. Ada Wak. Terus ngapain? Zikir aja Wak, kamar. Gak ada datang perempuan ngetok pintu rumah kau, tok. Assalamualaikum. Siapa nih? Ini Bang. Mau buka. Siapa deh? Ini Bang calonnya. Aku lah yang abang zikir-zikirin itu. Gak ada begitu. Dicari, ditengok, dicari dapat bisa. Kalau bisa jangan gaya-gaya sekarang, awak pacar-pacar nggak ada sebenarnya pacar. Nggak ada. Kalau memang
rukun nikah itu ada bayar kan? Takut gimana bisa kan? Cuman untuk syarat-syarat surat menyurat memang ada yang sekarang ini kan ibaratnya biaya apa. Tapi secara kan kalau memang semua dimudahkan, baik apanya, jodohnya, harinya, kapan, dan juga apa namanya biayanya kalau pakai biaya. Karena dalam Islam nggak diharuskan pesta pora pula. Pesta boleh, maksud bukan pesta. Kalau dalam Islam itu apa? Bentuk rasa syukur kita mendapat jodoh, Allah meridhoin, kita panggil lah tetangga kanan kiri, saudara-saudara makan kita sama-sama. Biar tahu ya. Nah, biar tahu juga menciarkan ya kan. Aku udah nikah nih. Ada orang tahu pikiran jina boleh. Nah itu dia, itulah perlunya ada saksi dalam rukun nikah ya kan untuk mengetahui. Nah itu boleh matul. Jadi kenapa dibilang apabila engkau menikah maka tertunailah separuh agama. Nah, karena banyak di dalam pernikahan itu syariat-syariat Islam memperlakukan ibadah semua, baik kita sebagai laki-laki maupun si perempuan sebagai istri, ibadah itu. Nah, dan biar kau tahu juga tuh ibadahnya di mana. Semua ada cobaannya. Nah, begini. Ada istilahnya itu apa namanya? Istrimu kau buatkan permaisuri, ibumu kau jadikan beban. Salah itu. Ya salah lah pula. Iya kan? Ada orang kayak gitu. Buat nih kayak gitu mama. Dapat dia kerja, dapat gaji bagus tiap bulan, semua dikasih bini dia. Nggak sama mamanya kasih. Mamanya minta sama bini awak gitu. Salah itu. Kita yang kasih mama. Karena apa? Sebagian dari rezeki yang kita dapat, hanya sebagianlah yang kewajiban kita memberi kepada istri. Memang kita wajib menafkahi, tapi tidak keseluruhan. Iya. Sebagian lagi ke orang tua kita. Jangan sempat kita jual dalam rumah tangga kita nanti nyari kita bagus. Kita makan, enak. Mama kita yang nggak nampak di mata belum makan. Haram itu yang kita makan. Bisa. Ya ini ya. Kalau bini enggak, engkau sebagai suami mempunyai seorang ibu atau orang tua masih ada, lapar gitu. Kau makan di jam makan, misalnya makan siang, ibu belum makan karena ketiadaan. Nah itu banyak itu yang apa namanya tanpa disadari loh. Jangan seperti itu. Itulah ibadah tadi, separuh agama berarti dijalankan. Baik si perempuan juga begitu. Jangan banyak tuntutan. Karena apa? Bagi perempuan nih dengar ya kan. Nah, kalau mau jadi istri yang baik, yang soleha, surga menunggumu nanti 500 tahun kau duluan masuk sebelum lagi ini masuk. Misalnya nih, sadar jodoh kan? Jadilah istri yang bagaimana? Seluruh aktivitasmu, seluruh kegiatanmu untuk melayani suamimu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mencuci, ya kan? Berzikir awak, ya kan? Karena Allah. Memasak, itu juga. Suami pulang, jangan pula suami kebiasaan ini. Bini-bini zaman sekarang ini. Mentang-mentang udah, apalagi udah punya anak 2, 3, udah di rumah pun pakai daster aja. Pening kadang kepala. Daster. Kadang lupa bolong ketiaknya, pakai juga jahit-jahit. Enggak selera. Aduh, giliran pergi dia keluar, baru dia berdandan. Dalam hati, wah nih, untuk siapa nya kau berdandan? Di rumah kau matembek, ya kan? Di luar kau cantik. Salah itu sebagai perempuan. Nah dengar itu ya. Cantik-cantiklah buat laki kau, suamimu. Nah itu kau buat cantikmu untuk lakimu.
Jangan kau di rumah pakai daster 3 hari belum ganti, hitam-hitam pula ketiaknya lagi. Iya, berikanlah keindahan kepada suami. Bagian dari ibadah itu. Pada saat seorang perempuan belum menikah, makanya pintu surganya ada di orang tuanya dan perempuan itu. Tapi pada saat dia menikah, suaminya itulah pintu surganya. Biar kau tahu, Jul. Suaminya itulah pintu surganya. Udah nggak ibunya lagi? Bukan kalau anak perempuan. Tapi si anak laki-laki sebagai suami tadi tetap ibunya pintu surganya. Jadi jelaskan itu kalau kau punya calon. Ya kan, penghasilanku setiap bulan ada hak mamaku di situ. Nah, jangan kau ambil semua. Nah, kewajibanku kalau menurut agama hanya makan, nafkah segala macam. Selebihnya hadiahku. Nah, selebihnya hadiahmu itu. Kewajibanmu makan memberi sehari 2 kali. Ya kan? Sehari 2 kali. Nah, itu kalau menurut agama jangan dipertentangkan lagi. Ya kan? Jangan dipertentangkan lagi. Begitulah perintahnya. Begini, Wak. Apalah nasihat aku ini, Wak? Ya. Kalau nasihat untuk kau ya begini, kalau memang kau sudah ada niat mau menikah, pertama usahanya cari calon. Ya kan? Cari calon. Ya kan? Masalah nafkah itu Allah itu tidak dia, karena di dalam hadis ayat Al-Quran itu Allah akan memberikan kau punya istri diberi Allah karena begini, Allah bertanggung jawab kepada hambanya untuk keseharian. Allah bertanggung jawab, kita ada usaha di sini. Jadi nggak usah kan saya nikah posisi nganggur. Cuman begitu kita dapat istri, terbuka peluang usaha, terbuka peluang kerja. Percayalah, yakin. Ya kan? Karena apa juga? Itu kita menikah, biar kita karena Allah, ya kan? Janji Allah akan ditepati. Karena apa? Rasulullah sudah bersabda kan? Menikah adalah sunnah. Sunnah Rasul. Bangsa mengikuti Rasul. Berarti kan mengikuti Rasul. Apa kata Allah? Kalau kita mengikuti Rasul, coba ingat kamu. Apa? Ya, ikutin apa Rasulnya, makanya kau apa istilahnya? Allah meridhoi lah. Apabila kita menjalankan sunnah Rasul, Allah meridhoi. Dari segala apa yang kita buat aja, ya kan? Apalagi memang dalam perintah kehidupan ada. Kalau yang masih jomblo ada nasihat, Wak? Yang masih jomblo macam mana lah, jangan selagi kita jomblo itu jangan macam-macam dikerjakan, ya kan? Iya. Jangan suka pegang bahasanya itu menceleng dosa. Kan kau rasakan ya? Menceleng dosa. Orang menceleng amal, ini dosa diceleng, ya kan? Jangan. Nah, itulah nikah itu membuat kita ini menjadi menundukkan pandangan mata saya. Kalau udah nikah, Wak, nggak berani kita ya banyak, ibarat mata keranjang itu, ya kan? Makanya orang Betawi kalau dia mau melaksanakan nikah itu mengantar besan bahasa Betawinya, pasti bawa ciri khas itu. Apa itu? Roti apa namanya? Buaya. Roti buaya. Kenapa roti buaya? Buaya. Yang dibawa kadang 2 itu, laki perempuan katanya. Roti dua, iya. Oh, rotinya betina sama jantan? Betina sama jantan katanya. Apalah artinya itu kalau menurut mereka? Tahu. Karena gini, apa? Biar nggak buaya. Bukan. Dalam pemaknaan orang Betawi itu, buaya itu adalah hewan yang setia. Buaya itu memang iya. Buaya itu hewan yang setia itu.
nggak akan berganti-ganti dia pasangannya itu sampai mati. Kalau dia di air, ya kan? Betul kan? Itu kalau dia di air. Naik dia ke darat, itu nggak tahu lagi ceritanya itu. Buaya darat gitu ya. Jadi betul perumpamaannya itu. Jadi sama pengertiannya kalau kita berumah tangga, kita udah punya istri sebagai setia kayak buaya tadi. Kalau kita pada tempatnya di rumah kerja, masjid, tapi udah begini awak melatoi kemana-mana, kau melatoi, jalan kemana-mana berjalan, ada aja yang apa diskotik kemana, itu sama kayak buaya darat tadi. Buaya nggak di air lagi, di darat udah, semua dihantam itu. buaya darat sih. Ada istilah banyak istilahnya tuh, buaya darat, hidung belang lah. Oh hidung belang, makanya Satu warna aja. tutup satu aja lah udah. Ya kan, benahi satu, walaupun di ayat Al-Quran ada Di surah apa? surah An-Nisa. Kayak apa itu? Suruh berapa katanya? Surat An-Nisa ayat berapa itu? Apa itu? Apabila mampu dan kamu adil, bernikahilah 2, 3, 4 perempuan. Ya kan? Tapi kalau nggak adil, Nah ini selalu dipakai ini untuk ayat pembenaran ini. Nggak disambung nih ayat itu. Ayat itu masih ada panjangnya lagi. Demikian itu apabila engkau bisa berlaku adil. Makanya kalau tidak, janganlah kau menjalimi. 2, 3, 4 istri itu apabila kita sudah bisa Berlaku adil. Itu kalau belum bisa berlaku adil, Jangan. itu nggak berlaku. Nggak berlaku itu. Karena itu sudah menjalimi namanya. Ya kan, menganiaya. Apa yang kita aniaya? Hati perempuan. Perempuan itu punya perasaan banyak. 9. Biar perasaannya Perasaan 9. apa-apanya, tahu? Laki-laki 1. Perasaan laki-laki 1. Perasaan perempuan 9. Dibalik. Bukan akal. Akal perempuan 1. Akal laki-laki 9. Nah, Makanya ada akal bulus. nah itu dia bisa ngeles laki-laki ini. Iya, iya. Nah, kenapa perempuan dibilang akal perasaannya 9? Karena segala sesuatu dia pakai perasaan. Ya kan? Nah, itu cuman ya itu repotnya akalnya 1 ini ya. Misalnya dimasak bini kau nanti akan masakan sayur lodeh misalnya. Wah enak nih dia sayur lodeh. Enak bang, enak. Asin dok, mantap deh. Tenang deh. Nah, cuman karena akalnya 1 tadi, besok saya lodeh lagi masaknya. Asam lagi. Begitu dia belanja kan, lah Mbak, saya lodeh lagi. Gua seneng banget laki gua nih kalau makan sayur lodeh. Wah, itu juga Nah kagak. itu karena akalnya 1. Jadi sebaiknya kita terus terang apa gimana? Ya terus terang boleh, tapi jangan kau. Itu 9 perasaannya Jul, sensitif itu. Nah, sensitif. Serba salah jadinya. Nah, jadi pakai pantun aja lah ya kan. Pandai kau kan pantun, pakai pantun aja. Oh, iya, iya. Pelan-pelan. Memang enak juga deh sayur asam ini, ya kan. Kalau setiap hari dimakan asam, nanti masam muka abang. Tadi nggak enak nih mau abang. Oh, ya, Ya kan? gitu, ya. Nah, itulah. Gimana? Cocok? Siap, kira-kira? Siap, insyaallah, insyaallah. Kalau memang ada niat, jangan karena gini. Pandangan mata itu juga aurat. Sahwat. Kalau ada sahwat di pandangan mata, selesai. Ada sahwat. Oh, kalau pakai gini. Wah, apalagi daerah Jakarta lawan. Nggak di mana zaman sekarang. Karena gini, suka perempuan pula tuh pakai baju kurang bahan. Nggak ada. Tahu kurang bahan? Iya. Nggak Ditarik ke atas, sungkap di bawah, singkap di bawah, ya kan? Ditarik ke bawah, melorot ke bawah, apa? Nampak di atas. Jadi susah dia naruh itu, ya kan? Kotot, bentuk-bentuk, ada. Oh dia angkat begini tuh pak. Mesti parah dia gini ya pak, kan? Aduh,
Oke lah Pak. Jadi gitulah. Ya siap Pak, siap. Coba. Cocok kali nih Pak. Makasih banyak Pak. Agak tercerahkan kurasa ini. Harus pula. Kalau yang kira-kira mau mendalam lagi, bisa bawa kau Kemana? Ustadz yang paling tinggi lah Oh. kaji, Ustadz yang betul. Iya kan, ini kan bukan Ustadz ini. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian. Begitulah cerita. Berarti bukan berarti ketika kita sudah menikah, bukan berarti masalah kita itu selesai kan? Bukan. Tapi walaupun ada masalah, bukan. tapi ada masalah itu karena memang setiap keluarga tidak bermasalah. Dan ketika kita sudah menikah dan kita telah menyempurnakan separuh agama kita, jadi ketika kita masih menjomblo kita masih setengah agamanya ya. Nah, tapi ketika kita sudah menikah, jadi Sudah lengkaplah. agama kita dan enak. Sunnah Dan menikah itu sunnah Rasul. Dan menikah itu sunnah Rasul. Kalau mengingkarinya bukan di golongan Rasul. Oh, iya. Oke lah Pak, oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan simpan dalam hati. Dan mohon Klarifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.